Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam merenungkan firman yang menjadi evangelium tanggal 25 Desember tahun 2022, hari besar peringatan kita akan kelahiran Yesus Kristus yang bertepatan dengan hari Minggu juga. Untuk itu, memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memenuhi hati dan pikiran serta kehidupan Bapak Ibu Saudara dalam merenungkan firman ini, menjadi bermakna dalam kehidupan kita semuanya. Dalam Yesus Kristus terimalah berkat dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca firman yang akan kita renungkan pada perayaan Natal ini, yakni dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kita baca bersama Bapak Ibu Saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang mendengar, menghayati dan memahami serta melakukan firman Tuhan. Amin. Kita akan renungkan firman ini dalam bingkai tema firman Allah telah menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, terus terang kita umat Kristen diajari oleh Alkitab dan tidak dilarang untuk mengenal Tuhan kita secara antropomorfis. Artinya Tuhan itu bisa digambarkan seperti manusia, punya tangan, punya kaki, punya mata, punya firman atau kata-kata, punya budi, punya roh, dan lain-lain. Dan tidak percuma memang Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian pasal 1 bahwa Tuhan berencana dan melakukan rencananya, yaitu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya.
yaitu Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 5 ayat 1. Itu pertanda bahwa seperti manusia juga Tuhan itu ada 3 hal yang esa di dalam dirinya, yakni budinya, tubuhnya. Bedanya adalah tubuh Tuhan tidak bisa dilihat, tapi tubuh manusia bisa dilihat. Kemudian rohnya, roh Tuhan, itu sama-sama roh manusia juga tidak bisa dilihat. Kemudian firman Tuhan, yang merupakan isi dari hati Tuhan, kehendak Tuhan yang disampaikan dengan ucapan atau kata-katanya. Dan manusia memiliki jiwa yang bisa menampung, mengatakan atau berisi pikiran-pikiran dan kemudian diutarakan melalui kata-kata. Jadi kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, 3 hal itu sebenarnya sudah menggambarkan ada hal-hal yang mengesa dalam diri Tuhan yang bisa terpisahkan tetapi tidak bisa terpisahkan juga. Ya, bisa terpisahkan tetapi tidak beda satu sama lain. Saling memerlukan, saling take and give, saling merupakan bagian dari satu yang dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, dari sejak itu Tuhan mengajar kita mengenalnya secara antropomorfis dalam wujud bayangan berupa manusia. Berbeda dengan agama tetangga kita yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak bisa dipandang secara antropomorfis. Jadi kalau bagi mereka Tuhan melalukan tangannya, bukan tangannya diterjemahkan dalam bahasa dari bahasa aslinya, melainkan Tuhan murka, katanya itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, apakah kita punya keuntungan apabila kita bisa menggambarkan Tuhan itu secara antropomorfis? Ya tentulah punya keuntungan, karena kita bisa akrab dengan Tuhan walaupun kita tidak bisa lihat. Dia punya wajah, dia punya mata, dia punya mulut, dia punya kata-kata, tangan, dan tubuhnya. Dan di dalam diri Tuhan itu ada 3 yang esa, dan dalam ciptaannya manusia juga ada 3 yang esa. Tubuh, jiwa, dan roh kita adalah satu walaupun dapat dibedakan. Dan bisa bekerja satu persatu. Inilah Tuhan kita yang punya firman yang dapat bekerja. Kalau dipakai oleh Tuhan, firman-Nya itu pasti melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itulah kehendak Tuhan yang dikatakan dalam firman-Nya. Jadi kalau Tuhan berfirman jadilah terang, maka terang pun jadilah. Jadilah ini, jadilah. Begitulah Tuhan menciptakan, hanya berfirman saja. Hanya sewaktu manusia, Tuhan bekerja membentuk tanah berupa bentuk wujud manusia, lalu dihembuskan nafas kehidupan melalui hidungnya, lalu manusia yang diciptakannya itu menjadi makhluk hidup, nefes haya. Jadi ada nismat haya, dihembuskan menjadi nefes haya. Itu tanah yang dibentuknya sehingga hidup. Lalu Tuhan mengambil dari rusuk laki-laki itu, dibentuknya lagi seorang wanita dari sana. Jadi betul-betul manusia dikerjakan secara istimewa dalam penciptaannya. Ya kan? Di sini dalam perikop kita berbicara tentang firman Tuhan. Tentu saja
Kalau Tuhan kita yang kita kenal sebagai Allah dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab, ya, Elohim, merupakan wujud yang bekerja, ya. Dia itu punya firman, dan firman itu adalah Allah sendiri yang bersama-sama dengan Allah, tidak terpisah. Pada mulanya adalah firman, dan dia bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemanapun firman itu pergi, seperti dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 11 itu, dia akan mengerjakan pekerjaan, dan dia tidak akan sia-sia dalam mengerjakan pekerjaannya. Pasti apa yang dikehendaki itu akan terjadi. Demikianlah firman itu, walaupun seolah nampaknya berpisah dari diri Tuhan karena dia bekerja, dia tetap ilahi. Ya, dia tetap ilahi. Artinya dia adalah diri Allah. Sebenarnya dari Amsal 8 sudah kita tahu ada hikmat Allah yang menjadi pedoman Allah, yang diciptakan Allah pada permulaannya, yang menjadi pedoman Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Tapi hikmat Allah yang dikatakan dalam Amsal 8 itu adalah ciptaan Allah. Ya. Tapi dalam Yohanes itu, firman itu adalah diri Allah sendiri. Jadi ada peningkatan pemahaman teologis dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ya. Kalau hikmat Allah dalam Amsal 8 seolah-olah bisa terpisah dari Tuhan, ya, seolah-olah berupa kitab lah itu, atau berupa pedoman kerja, itu hikmat Allah. Tapi dalam Yohanes itu tidak demikian. Firman itu adalah Allah, dan kemanapun dia pergi atau menjadi apapun dia tetap Allah. Jadi kalau dikatakan Yohanes Allah itu menjadi manusia, ya, dalam diri manusia itu ada firman, benar-benar tetap Allah. Itu yang terjadi dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Sehingga ada perkembangan teologis yang sangat dalam, yang belum pernah dikenal oleh agama manapun di dunia ini sebelum Yohanes menulisnya, dan agama manapun setelah kitab Injil Yohanes menuliskannya. Ya. Jadi Allah yang menjadi manusia, dalam diri manusia Yesus Kristus itu ada Allah yang kita puja. Dan dia berhak, punya kuasa menjadi manusia. Dan manusia yang merupakan inkarnasi daripada Allah itu tetap manusia, tetapi tidak manusia yang berdosa. Ya. Karena manusia yang menjadi inkarnasi firman Allah itu, yang menjadi daging itu, menjadi manusia itu, bukan Adam yang setelah jatuh dari dosa, ke dalam dosa, tapi merupakan Adam yang sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan dia tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Itu nampak dari riwayat atau kisah yang diceritakan dalam kitab-kitab Injil, dalam kesaksian-kesaksian Kristen, bahwa manusia Yesus Kristus yang menjadi inkarnasi firman itu tidak pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi dituduh manusia itu berdosa karena manusia memasang kriteria-kriteria dosa terhadap diri Yesus Kristus itu. Dan oleh karena tuduhan-tuduhan itulah Yesus Kristus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dalam keilahiannya, dalam keberadaannya sudah ada sebelum alam
semesta diciptakan, lalu dia firman yang betul-betul menjadi manusia. Inilah dulu menciptakan segala sesuatu. Itu jelas diceritakan di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Dan kesaksian-kesaksian dan perjanjian lama lainnya. Kita dapat baca itu nanti, lihat koordinasi. Bapak Ibu, makanya dunia miliknya. Bukan milik siapa-siapa, bukan milik iblis, tidak. Kalau dikatakan dari mana datangnya iblis, ya itu termasuk bagian dari ciptaan Tuhan yang selalu bersifat melawan Tuhan. Ya, ular itu juga diciptakan sebenarnya pada mulanya baik, tetapi akhirnya dia melawan Tuhan, mau mendustai manusia, bukan melawan Tuhan, mau mendustai manusia, kerjanya hoax, menggoda manusia untuk melakukan hal yang tidak baik. Kalau melawan Tuhan, mana dia mampu melawan Tuhan? Iblis itu. Jadi kemanusiaan Yesus itu bukan contoh Adam yang berdosa, tetapi merupakan Adam yang disebut sebagai Adam kedua, katanya adalah Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Itulah tubuh manusia menjadi tempat daripada firman Tuhan itu, dan kemudian dilengkapi dengan roh Tuhan di dalam diri manusia Yesus Kristus itu. Dalam pekerjaannya Tuhan Yesus juga bisa menunjukkan kuasanya sebagai pencipta. Ya, kita tidak mempercayai itu sebenarnya apa yang di Injil Thomas kemudian dicatat dalam kitab suci orang seberang, bahwa Tuhan Yesus membuat bentuk burung dari tanah lalu menghembuskannya dan burungnya terbang menjadi makhluk hidup. Ya, itu merupakan bukti sekunder tentang kemampuan Yesus menciptakan. Ya, tapi kemampuan Yesus memberi kehidupan kepada yang mati itu sejajar dengan kehidupan Tuhan atau kemampuan Tuhan Allah menghembuskan napas kehidupan kembali kepada pemuda Nain yang telah mati itu, dan mengatakan, bangkitlah hari pemuda, dan kepada anak gadis itu kan, talitaku, bangkitlah, dan bangkit hidup kembali. Di situ yang nampak ketuhanan Yesus itu bekerja. Bapak Ibu Saudara, dan itulah yang menjadi terang kehidupan manusia, bahwa bersama Yesus tidak ada kematian, tidak ada kegelapan. Itu terbukti dari kebersamaan Yesus bersama murid-muridnya selama 3 tahun melayani, bekerja di dunia. Dalam hidup mereka tidak ada kegelapan, ya, semua terang. Badai pun dihentikan sehingga tidak menghambat perjalanan mereka. Ya, pekerjaan-pekerjaan iblis yang membuat hidup manusia gelap itu juga disingkirkan. Mata yang buta dibuat melihat sehingga dia bisa melihat terang yang sebenarnya. Bukan hanya terang matahari, tetapi juga Yesus yang berjumpa dengan dia menjadi terang baginya. Dan Yesus itu adalah terang dunia, itu bukan omong kosong. Hanya manusia sering tidak mampu menggunakan terang dunia ini untuk kehidupannya, sehingga seolah-olah sinar matahari yang menjadi terang sama kita, katanya, atau filsafat atau ilmu, temuan-temuan baru yang menjadi terang bagi kita, buat hidup kita terang, katanya. Bukan hanya itu, karena di balik semuanya itu ada terang ilahi yang menjadi dasar semua yang baik itu. Misalnya terang matahari, ada dasarnya, Tuhan memberikan terang. Ya, pada mulanya bukan matahari atau bulan yang memberikan terang, Tuhan yang memberikan terang, baru menciptakan matahari dan bulan. Kan kayak gitu. Ilmu-ilmu pun begitu. Kalau tahu berasa ilmu adalah terang bagimu, dasarnya sebenarnya disadari atau tidak disadari adalah ilmu Tuhan. Ya, karena
takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Kan kayak gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan orang ateis yang menyangkal karya Tuhan dalam kehidupan manusia itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan terang itu terus bercahaya sekarang. Bukan hanya matahari kan bisa 12 jam di daerah Khatulistiwa bercahaya. Manusia sudah itu tidak bercahaya lagi di situ, gelap. Tapi kalau Tuhan itu, firman yang menjadi manusia itu, tidak ada gelap di sana. Kalau 24 jam satu hari semuanya terang. Makanya orang bisa melihat terang di dalam kegelapan kalau mendengar firman itu berbicara. Ya. Misalnya kalau dikatakan firman itu kepada seseorang, aku menyertai engkau, jangan takut. Ya, tidak akan ada ketakutan walaupun ada kegelapan. Dan kalau dikatakan hari ini engkau bersama saya di Firdaus, orang tidak takut dengan kematian kan kayak gitu. Walaupun kematian itu dia pandang sebagai bahasa gelap kehidupan, orang tidak takut melewatinya. Karena Tuhan Yesus langsung membawanya ke Firdaus kalau dia orang percaya. Hanya manusia itu merasa sial lah. Dia tidak mengenal dia. Sering dunia ini tidak mengenal terang yang luar biasa ini. Terang yang menjadi sumber hidup manusia. Ya, di dunia ini memang kalau tidak ada terang, ya susah sekali. Ya, hidup tidak bisa sempurna. Sama seperti kalau tidak ada angin atau roh, ya kita mati juga. Makanya kita dilengkapi dengan roh Tuhan, dilengkapi dengan roh, dan dibekali untuk hidup ini ada angin kan, ada oksigen dan lain-lain. Dan kalau tidak pun ada air, kita juga hidup kita gelap. Makanya air kehidupan datang kepada kita, dibawa oleh Yesus Kristus yang merupakan inkarnasi manusia itu, inkarnasi Tuhan itu. Dia datang kepada bangsanya. Mengapa dia datang? Bukan kepada pembego, ya. Dia datang kepada umatnya. Ya, dia melanjutkan misi Tuhan melalui umatnya agar umatnya menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Kan kayak gitu. Tapi sayangnya umatnya ini menolak dia. Dan memang dia bersabar melihat umatnya yang menolak itu. Tapi nanti di hari terakhir tidak ada kesabaran lagi. Kau sudah dikunjungi, beri keselamatan, toh juga menolak, ya tentu saja hukuman yang akan diterima. Hukuman apa itu? Ya orang sering bicara tentang neraka, ya, yang penuh penderitaan, kan kayak gitu. Dunia orang mati yang penuh penderitaan. Kalau kita mengenal dia seperti Yohanes Pembaptislah kita, menjadi saksi baginya, perintis jalan untuk terang itu, untuk firman yang menjadi manusia itu. Jalan apa? Jalan membangun kerajaan surgawi di bumi. Jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Itu bisa kita lakukan kalau kita betul-betul mengenal terang itu, mengenal Yesus Kristus dengan benar. Jangan dengan tidak benar. Banyak sampai sekarang orang tidak mengenal Yesus Kristus itu secara benar. Ya. Banyak sekali teologi atau pemahaman tentang Tuhan yang diselewengkan. Bahkan tidak menerima Tuhan itu bisa menjadi manusia atau Allah bisa menjadi manusia kan. Kalian menyembah manusia katanya, mempertuhan manusia katanya sama kita. Kalau memang tidak mereka mengerti, begitulah tuduhan mereka sama kita. Kalian penyembah banyak Tuhan, Tuhan kalian ada 3 katanya, padahal enggak, karena tidak dikenal itu Tuhan Yesus Kristus. Padahal itu umatnya, ya, keturunan Abraham. Mereka mengaku keturunan Abraham, tapi toh masih menolak, tidak mencoba menyelami, memahami siapa sebenarnya Yesus itu. Sampai akhir kiamat dunia ini pun tidak akan ada lagi lahir dari kalangan orang Yahudi seperti Yesus Kristus, memenuhi segala nubuat yang ada dalam perjanjian lama. Tidak akan ada. Orang Yahudi sekarang selalu menutup-nutupi
Yesaya 53 karena tidak sabar, tidak mau Mesias mereka adalah Mesias yang menderita kan kayak gitu. Itu penolakan. Mengapa mereka manusia harus menolak? Dan ada kelompok manusia yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia, tetapi hanya nabi biasa. Itu penolakan. Sehingga mereka tidak beroleh selamat semua. Mereka menanti hukuman dari Tuhan kan. Mengapa harus begitu manusia ini? Sebenarnya mereka harus tahu bahwa Tuhan bekerja dalam sejarah dan Tuhan betul-betul konsisten dalam rencananya, ya. Bahwa memang manusia yang telah berjatuh ke dalam dosa itu akan diselamatkan. Keturunan Hawa itu akan berjuang habis-habisan dengan keturunan perempuan itu, ya, ular itu dengan keturunan perempuan itu, dan keturunan perempuan itu akan memijak kepala ular itu sehingga mati, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan dia telah berada dalam dunia, Tuhan kita itu imanen, maha hadir, ya. Itu yang kita kenal dengan namanya Jehovah kan. Yahweh menyelamatkan itu adalah nama Yesus. Jehovah menyelamatkan itu karena dia maha hadir, berada di dunia ini, di dunia yang dijadikannya itu. Dan dunia walaupun tidak mengenalnya, dia terus bekerja untuk manusia. Sebenarnya manusia harus berhutang budi kepada dia. Dan dia manusia apapun dia itu, ya. Dengan adanya sinar matahari, air jernih, dan angin yang segar, manusia berhutang budi kepada kepada Tuhan kan. Sebenarnya harus disadari itu, ya. Harus kita sadari. Karena apa? Kalau kita menerima terang itu, kita menjadi anak-anak Allah. Ya, walaupun anak-anak Allah bukan memperanakan Allah, bukan. Tapi Tuhan yang mengangkat kita menjadi bagian dalam kerajaannya, menjadi warga kerajaannya. Itu anak-anak Allah, anak-anak terang, ya. Dan modal kita untuk percaya. Tapi jangan percayanya iblis. Iblis pun percaya bahwa dan gemetar di hadapan Tuhan kan. Kita percaya kepada firman yang telah menjadi manusia itu dan mengikutinya dan menjadi bagian dari dirinya. Makanya diri kita menjadi baitnya, kita menjadi bagian dari kerajaannya. Itulah anak-anak Tuhan. Jadi bukan omong kosong, harus berada di sana. Kita tidak diperanakan dengan darah atau daging, ya. Makanya anak-anak Allah sebenarnya tidak terdaging. Sama seperti Yesus yang menjadi daging, menjadi manusia, tidak terdaging. Artinya tidak mengikut nafsu-nafsu dunia yang telah berlumuran dosa ini. Itulah anak-anak Tuhan. Ya, oleh karena iman kita menjadi anak Allah. Ya, bukan karena ayah dan ibu kita bersetubuh dan kita ada. Itu anak dunia itu yang lahir. Tapi oleh karena iman kepada Yesus kita menjadi anak-anak Allah. Makanya kita milikilah iman kita itu yang benar. Tolong koreksi bagaimana imanmu sekarang. Ya, jangan olang-oleng sana kemari. Ya. Karena tidak masuk akalmu itu tidak bisa diimani katanya. Enggak, tidak semua yang kita imani masuk akal. Tetapi iman kita itu benar-benar rasional. Bukan angan-angan, ya. Dan firman itu menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara, itu sangat berhubungan dengan kebenaran Tuhan sewaktu dia disalibkan, Yesus Kristus disalibkan. Banyak yang mempersoalkan apanya yang mati katanya. Ya tentu saja manusianya yang mati. Bukan keilahiannya yang mati. Keilahiannya tetap dalam diri Tuhan. Dan memang Tuhan merelakan tubuh inkarnasinya mati demi mematikan tubuh yang telah berdosa itu. Seluruh umat manusia ditebus oleh karena hal sedemikian, ya. Dan itulah kemuliaan Tuhan.
rela mati seperti kurban penebus dosa, rela mati untuk keselamatan penghapusan dosa manusia, untuk keselamatan seluruh umat manusia yang percaya, dan penghapusan seluruh dosa manusia, dan mengalahkan sengat iblis kepada manusia itu. Ya, dia anak tunggal Bapa. Mengapa anak tunggal Bapa? Anak Allah. Ya, tidak ada yang lain lagi. Artinya dia itu bagian dari diri Allah. Ya, tidak ada duanya. Dan itulah penampakan kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Setiap orang yang berpegang kepada kebenaran rasionalnya tidak akan mampu memahami siapa Yesus Kristus itu. Tapi sekali seseorang mengenal Tuhan Yesus itu berdasarkan kebenaran Tuhan, pasti dia temukan itu. Siapa Yesus itu? Terus dia rasakan dia penuh kasih karunia. Ya, penuh gracia itu. Karena hanya dengan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, dia selamat. Banyak orang sekarang mencoba membenarkan diri dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Ya, baik juga melakukan perbuatan baik, dan itu wajib bagi setiap orang beriman. Ya, wajib. Tapi itu tidak bisa kita andalkan, Tuhan, aku sudah berbuat baik, selamatkanlah aku. Enggak kayak gitu, enggak bisa gitu. Terserah kepada Tuhan. Hanya ketentuan Tuhanlah yang selamat. Tetapi kita yang berlakukan baik, pasti ada ganjaran kasih karunia Tuhan. Tidak cuma-cuma kita berbuat baik, karena itu jawaban kita terhadap kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah dengan mengenal kasih karunia Tuhan dan kebenaran Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang maha agung, yang maha luar biasa itu. Dan kita akan menemukan kemuliaan diri kita sebagaimana manusia Adam pertama dilengkapi dengan kemuliaan dan hormat sebelum jatuh ke dalam dosa, kan begitu. Itu menurut Mazmur 8 kan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenallah firman yang telah menjadi manusia itu, bahwa Tuhan sudah menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap kita yang dikungkung oleh kerajaan iblis, dikungkung oleh dosa ini, sehingga kita diselamatkan dari sana dan menjadi milik Tuhan. Dan dia selalu berada bersama kita. Dia Immanuel, ya. Makanya takutlah akan Tuhan, karena dia selalu berada dekatmu. Rumahmu, dirimu adalah baitnya yang kudus. Makanya kuduskanlah dirimu, kuduskan rumahmu, kuduskan pekerjaanmu. Artinya khususkan bahwa Tuhan campur tangan di sana demi kebaikanmu dan demi kebaikan orang lain dan kebaikan lingkungan, kebaikan hubungan kita dengan Tuhan kita. Itu gunanya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Jadi bukan menakut-nakuti kita. Kita sangat bangga kalau Tuhan beserta kita, kan. Kita sangat terasa aman, terasa luar biasa, suasananya enak sekali kalau kita bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang takut. Yang kita takuti pun tidak ada. Tuhan beserta kita. Ketahuilah firman yang telah menjadi saya itu menjadi bagian dari darah daging kita. Kalau kita, apalagi kita kalau mengikuti perjamuan kudus, bukan, berarti dia menjadi bagian dari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas sentuhan firman-Mu yang telah sampai kepada kami. Mudah-mudahan kami akan dapat menghayati, memahami, dan mengamalkannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan perjalanan hidup kami dan perjalanan hidup gereja-Mu seluruh Indonesia. Berikanlah sukacita kepada mereka semua. Berkati seluruh gereja-Mu itu ya Tuhan. Jauhkan orang-orang yang membenci mereka, dan alihkan orang-orang yang membenci mereka itu menjadi mencintai gereja-Mu, mencintai orang-orang Kristen, sehingga kerajaan-Mu semakin nyata datang di dunia ini. Kami serahkan perjalanan bangsa kami, negara kami, Republik Indonesia ke tangan-Mu. Jauhkan dari malapetaka, dari hal-hal yang mengganggu keamanan, tetapi damai sejahtera-Mu lah yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa kami.
di Indonesia yang Kau dirikan ini. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus kami mohon, kabulkan doa kami. Amin.